Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dan berbahagia di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Romo Atek ya, yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat kebajikan. Walaupun kita jauh berbeda pulau, di mana saya berada di Sumatera, tetapi itu tidak menjadi masalah karena sekarang sudah ada ceramah jarak jauh via Zoom ataupun Facebook. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dan berbahagia di dalam Dharma, saya memberikan apresiasi kepada Wihara Budayana Banjarmasin karena beberapa hari yang lalu itu rupang Buddha yang besar yang kita sudah order mungkin setengah atau hampir setahun yang lalu, itu sudah tiba di Wihara Budayana. Dan tidak lama lagi Wihara Budayana akan menggunakan ruang baktisala di lantai 3. Ini adalah suatu hal yang sangat mengembirakan, di mana pada saat itu kita masih menggunakan wihara lama, wihara dalam kondisi semi permanen, dan sekarang kita sudah bisa menggunakan wihara permanen dengan fasilitas yang cukup luar biasa. Para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dan berbahagia di dalam Dharma, kita sudah memiliki wihara yang bagus, mewah. Sekarang kita sedang melengkapi semua fasilitas-fasilitasnya. Semua fasilitas yang begitu luar biasa ini tidak akan bermanfaat apabila wihara tidak ada orang, tidak ada pengurusnya, tidak ada generasi penerusnya. Inilah yang akan saya bicarakan pada hari ini, di mana dengan tema adalah peran dan tanggung jawab orang tua dalam pengembangan Buddha Dharma. Kita dalam agama Buddha, salah satu kelemahan kita adalah bagaimana kita mengadakan kaderisasi. Kadang kita mengadakan kaderisasi ini, itu juga ada hambatan, di mana generasinya tidak mau belajar Dharma. Ini salah satu kendala. Maka dari itu, saya menghimbau kepada orang tua yang aktif maupun di mana mereka berada, yang mereka mengaku sebagai agama Buddha, bukan hanya sebagai agama Buddha, tapi mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab bagaimana untuk membawa anak-anak mereka itu juga mengenal agama Buddha. Jadi bukan halnya saja mereka beragama Buddha, jangan nanti timbul penyesalan pada saat tua. Banyak orang atau orang tua, bahkan pandita sekalipun, timbul penyesalan setelah hari tua. Karena apa? Karena anak-anaknya tidak mengikuti jejaknya. Mereka beragama lain, sedangkan orang tuanya adalah sebagai pandita. Sebagai orang tua, kita harus berusaha. Kita jangan tergantung kepada karma. Oh, itu sudah karma anak saya. Bukan seperti itu. Karma adalah suatu perbuatan yang kita lakukan. Kita akan berusaha. Orang tua harus berusaha bagaimana mengenalkan Dharma kepada anak-anaknya. Dari mana? Dari kecil, dari dini, atau sebelum mereka sekolah itu sudah dibawa ke wihara, agar mereka bisa mengenal lingkungan wihara. Kalau mereka sudah mengenal lingkungan wihara, mereka itu akan lebih santai, lebih tenang kalau mereka bisa bergabung di wihara. Tapi kalau mereka sudah dewasa untuk disuruh ke wihara, itu mungkin agak rumit karena mereka sudah mampu untuk menentukan sendiri, mereka mampu mau menentang kehendak orang tua dan sebagainya. Maka dari kecil, seperti saya juga, saya belajar agama Buddha itu dari SMP, dari saya masih sekolah, kelas 1 SMP. Pada saat itu, itulah yang paling penting. Apabila mereka sudah dewasa, sudah bekerja, mereka sudah disibukkan oleh pekerjaan, kita minta mereka ke wihara, mereka mungkin agak sulit untuk datang ke wihara karena kesibukan mereka. Tetapi kalau sudah dibiasakan dari kecil, mereka datang ke wihara, belajar Dharma, cepat atau lambat nanti ketika mereka sudah besar, mereka kembali ke wihara, mereka tinggal istilahnya tinggal penyesuaian saja dengan kondisi di wihara.
Jadi orang tua sebaiknya itu mendorong anak-anaknya untuk ke wihara. Kalau orang tuanya itu tidak mampu mengajarkan agama Buddha kepada anak-anaknya, bawalah ke wihara. Karena di wihara itu ada romo panditanya, ada bantenya. Kalau mereka tidak memahami ajaran Buddha atau Dharma, bisa tanya kepada romo panditanya, bisa tanya kepada guru agama yang ada di wihara maupun kepada bante. Itu hal yang nampaknya kecil. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kita lihat saja di wihara Budayana, rata-rata aktivisnya itu sudah di atas 40 tahun. Sedangkan yang kita lihat sekarang ini, generasi penerusnya yang mau belajar Dharma itu masih belum muncul. Suatu wihara akan berkembang dengan pesat apabila aktivisnya berasal dari daerah itu sendiri. Kalau dari pendatang, ketika mereka sudah tua atau sudah tidak bekerja lagi, mereka bisa jadi kembali ke tanah kelahiran mereka. Tetapi kalau mereka yang lahir di sana, misalnya di Kalimantan atau di Banjarmasin, mereka bisa aktif dalam waktu yang cukup lama. Seperti saya, contohnya saya bukan orang dari Kalimantan. Suatu saat saya ditempatkan seperti sekarang ini, tanpa terasa sudah 7 bulan saya berada di Riau. Walaupun nanti tahun besok saya akan balik ke Banjarmasin, tetapi Banjarmasin itu bukan kampung halaman saya. Saya pasti cepat atau lambat akan kembali ke tanah kelahiran saya, yaitu daerah Pekanbaru atau daerah Riau. Jadi yang paling pentingnya adalah dari sekarang kita harus mulai mengkader mereka yang mampu dan mau belajar Dharma. Kami dari Pandita tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan dari orang tua. Saya cukup cemas dengan hal ini. Wihara kita sudah bangun, boleh katakan sudah golongan mewah. Dulu kita sangat mengharapkan wihara kita ini lebih bagus, mungkin lebih layak. Kalau wihara kita lama ini semi permanen dan sudah tua, sudah lapuk dan sebagainya, dan daya tampungnya pun sedikit. Sekarang kita sudah mempunyai wihara baru dengan daya tampung yang lebih besar, dengan kualitas bangunan yang bagus, boleh katakan permanen, dan mempunyai fasilitas yang lebih wah. Ya, walaupun semuanya belum lengkap, tapi saya yakin dan percaya pengurus akan secara bertahap untuk melengkapi semua fasilitasnya. Seperti kita lihat sekarang Rupangnya sudah datang, yang sebentar lagi juga Rupang Chenso Kuan Im juga akan datang. Berarti secara bertahap para pengurus sudah mulai melengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan wihara. Cuma tinggal kita, apakah kita mau membiarkan wihara dengan kondisi yang sudah bagus, tetapi kita tinggalkan begitu saja? Coba kita renungkan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Saya sudah banyak berkeliling ya ke Kalimantan Selatan, Kalteng ya, bahkan sampai ke Pontianak dan juga termasuk daerah Sumatera ini. Saya sudah banyak pergi ke wihara-wihara. Kebanyakan wihara itu kendalanya adalah generasi penerusnya yang tidak mau belajar Dharma. Kalau kita tidak mau belajar Dharma, ya cepat atau lambat agama Buddha ini akan berangsur-angsur redup. Kita tidak berharap demikian, karena sudah dikatakan oleh Buddha pada saat beliau baru mencapai pencerahan sempurna, pada saat murid atau siswanya sudah berjumlah 60 orang untuk menjalankan misinya. Buddha menyatakan kepada para biku itu bahwa ajarannya itu harus dibawakan atau disiarkan yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Apakah Dharma yang indah pada awal, pertengahan, dan akhirnya akan kita sia-siakan? Dengan berjalannya waktu, kita tidak mau belajar Dharma. Maka kami harapkan kepada Bapak Ibu ya, sebagai orang tua, mungkin yang mempunyai anak, ya, mungkin sudah dewasa, sudah punya cucu, kita bawa cucu kita, anak kita yang kecil dan cucu kita ke wihara. Walaupun mereka belum mengerti, itu tidak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana memperkenalkan dari kecil mereka itu ke apa itu agama Buddha, bagaimana lingkungan wihara tersebut. Banyak para aktivis itu dimulai dari kecil. Bahkan dia tidak mengerti apa-apa. Yang dia taunya dia melihat orang tuanya mungkin pergi ke kelenteng, ke wihara, pasang dupa, dijunjung-junjung, baru ditancap. Itu saja mungkin yang dia ingat.
Tapi setelah dewasa, mereka belajar Dharma, mereka baru mengerti ternyata ke kelenteng atau ke wihara bukan sekedar untuk menyalakan dupa saja. Ternyata lebih dari itu, yaitu kita harus mengerti dan belajar Dharma. Kebanyakan umat yang sering datang ke baktian, dia rajin ke baktian, itu tidak menjamin bahwa mereka akan terus beragama Buddha. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengerti. Mereka hanya datang kebaktian. Tetapi suatu saat ada masalah besar yang sulit mereka hadapi, ada yang menawarkan lebih menarik, maka dia akan pindah agama. Tetapi kalau mereka dilandasi dengan pengertian benar dan dilandasi dengan belajar Dharma dan memahami Dharma itu dengan benar, saya yakin mereka tidak akan pindah. Kita lihat di daerah-daerah Bapak Ibu, dalam lingkup yang lebih kecil kita di Banjarmasin saja, kita mau mencari seorang pandita saja yang muda itu sangat sulit sekali. Bahkan para panditanya itu rata-rata itu sudah 40 tahun ke atas. Sedangkan pandita itu sudah bisa diangkat di atas 20 tahun. Ya. Kenapa? Kita mengharapkan pandita yang muda. Karena waktu muda itu mereka lebih energik. Kalau mereka sudah di atas 40, itu ya tenaganya semuanya itu sudah menurun. Fisiknya pun sudah mulai menurun. Tetapi kalau misalnya pandita itu masih di bawah 30, kita yakin dan percaya kemanapun mereka diutus, mereka akan lebih cepat untuk mengambil sikap itu dan cepat untuk bisa belajar Dharma dengan cepat. Karena fisik mereka itu masih mendukung, pikirannya masih fresh, masih segar, maka mereka cepat belajar Dharma. Sebenarnya belajar Dharma itu bukan sekaligus. Memang kata orang belajar Dharma itu membosankan. Ya, kalau kita pikirkan secara itu memang seperti itu. Tetapi apakah kita hanya diam saja? Ya, membaca buku bukan sekaligus kita baca satu buku harus habis. Saya pernah mencontohkan seperti kita membaca satu buku yang tebalnya hampir 3.800 halaman, yaitu Riwayat Agung Para Buddha. Apakah kita harus membaca satu hari itu selesai? Tidak demikian. Kita harus membaca secara bertahap. Begitu juga dengan belajar Dharma harus bertahap. Tidak mungkin kita pintar dalam Dharma dalam satu hari. Kita mengerti Dharma dalam satu hari. Semuanya butuh proses. Dalam agama Buddha tidak meyakini segala sesuatu secara spontan, bahwa kita belajar dengan spontan. Semuanya butuh proses. Makanya perlu proses itu, kita harus mulai belajar dari muda. Pikiran masih fresh, apa yang kita pelajari itu cepat kita nangkap secara akal sehat. Tapi kalau usia sudah di atas 40, secara fisik, secara pemikiran, logikanya masih oke, tapi cara dia menangkap segala sesuatu hal objek yang masuk ke pikirannya itu sudah mulai menurun. Sekarang mari kita bersama-sama kita renungkan. Apakah wihara yang begitu indah ini suatu saat tidak ada penerusnya akan menjadi puing-puing yang tidak berguna, hancur dimakan waktu, ya tidak ada yang peduli. Kalau kita betul-betul peduli dengan ajaran Buddha, kita betul-betul peduli dengan agama Buddha, dan kita betul-betul peduli dengan wihara Buddhayana, mari kita bersama-sama merenungkan, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab seseorang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita melestarikan ajaran Buddha. Saya juga sudah berkeliling kemana-mana. Saya selalu mengingatkan kepada pengurusnya, yang paling penting itu adalah generasi penerus. Sehebat-hebatnya seseorang, dia juga bisa tua, bisa mati, dan sebagainya. Tapi kalau generasi penerusnya banyak yang bisa menjadi pandita untuk menyiarkan ajaran Buddha yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Saya yakin itu ke masa-masa yang akan datang, agama Buddha itu akan terus bersinar. Kita harus memikirkan agama Buddha untuk masa depan. Karena apa? Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kapan lagi kita mempersiapkan diri kita ini? Mempersiapkan Dharma Duta yang kuat,
supaya mereka itu bisa menyiarkan atau turut serta menyiarkan ajaran yang luar biasa ini. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang di Banjarmasin, bukan hanya di Banjarmasin, mungkin secara keseluruhan kita menginginkan agama Buddha ini terus eksis, ya, supaya anak cucu kita dan generasi yang akan datang itu akan terus bisa mempelajari Dharma. Bukan hanya kita saja. Jadi mari kita bersama-sama merenungkan hal itu. Yang paling baik pada saat kita merenungkan itu, pada saat kita mau tidur. Karena pada saat itu emosi kita, semua permasalahan-permasalahan kita itu sudah mulai hilang atau turun, sehingga kita bisa tidur. Tapi kalau pikiran kita penuh tekanan, penuh emosi, kita tidak bisa tidur. Makanya paling bagus pada saat mau tidur, setengah jam sebelum tidur di tempat tidur, kita renungkan. Kita renungkan hal itu mungkin akan lebih fair dan lebih sehat. Karena apa? Tanpa didahului oleh emosi. Kalau orang tua, kalau tidak mengajarkan Dharma pada anaknya pada saat sekarang ini, itu saya sudah dengar cukup banyak orang tua yang menyesali. Bahkan para pandita sekalipun menyesali bahwa dia tidak memperkenalkan ajaran Buddha kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dia sudah tua, anak-anaknya ini semuanya bukan Buddhis. Bahkan dia mengharapkan, bahkan dari kaum Tionghoa itu sangat menjaga biar anak-anak laki-lakinya, khusus anak laki-lakinya itu bisa meneruskan tradisi-tradisi keluarganya. Tapi setelah anaknya pindah agama, semua tradisi-tradisi keluarganya tidak dijalankan kembali. Ini menjadi penyesalan. Harusnya orang tua yang sudah tua dan sudah mau meninggal, dengan kondisi seperti itu, dengan pikiran tenang, mungkin dia banyak berbuat baik. Harusnya dia masuk ke alam yang baik. Tetapi dengan kondisi sedih karena kondisi anak-anaknya yang tidak bisa menjaga tradisi keluarga, akhirnya timbul rasa benci, tidak suka, yang harusnya masuk ke surga, akhirnya jatuh ke alam yang lebih rendah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dan berbahagia di dalam Dharma, sekarang kita cukup bersyukur karena untuk ceramah bukan hanya jarak jauh, bukan hanya dekat yang saya maksud, tetapi sekarang sudah bisa jarak jauh, di mana kita bisa hemat biaya, ya, hemat transportasi dan sebagainya. Kita bisa mengundang orang itu untuk berceramah. Orang itu tidak berpindah tempat, hanya menggunakan teknologi yang canggih tersebut. Jadi kita berharap Bapak Ibu, walaupun saya lihat di ruang bakti sala orangnya tidak banyak, bagi saya itu tidak masalah. Yang penting orangnya sedikit tetapi dia mau belajar, itu akan lebih baik. Saya berharap jangan kita dalam kehidupan sehari-hari ini antara fisik dengan batin itu terjadi perbedaan yang sangat mendasar. Secara fisik kita tiap hari makan, ya, kita makan, jasmani kita diberi makan pagi, siang, dan malam, minum dan sebagainya, sehingga jasmani kita ini semakin lama semakin gemuk. Sedangkan batin kita tidak pernah diberi makan, sehingga badannya besar, batinnya kurus. Kita tidak menginginkan sedemikian. Kenapa? Kalau batin yang kurus itu sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak baik di luar itu. Kita juga memikirkan itu untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus. Kalau bagi mereka ini tidak memupuk batinnya akan semakin kurus, sehingga hal-hal yang tidak baik di luar itu akan cepat mempengaruhi mereka, sehingga mereka ini mudah terlibat dengan narkoba, kejahatan, yang sekarang yang paling terkenal itu adalah begal dan lain sebagainya, karena untuk mencari kekayaan atau mencari uang dengan cara instan. Tetapi kalau kita perkenalkan ajaran atau dharma ini kepada mereka itu, mengenalkan mereka tentang karma, maka secara otomatis mereka akan merubah diri mereka secara perlahan-lahan. Hidup ini perlu proses. Semuanya tidak instan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering makan yang namanya mie instan, disajikan dalam cara cepat, tapi hidup kita tidak seperti itu.
semuanya perlu proses. Proses yang bagaimana? Proses belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, maupun kita baca buku dari hasil tulisan orang lain. Semua kita perlu pelajari seperti itu. Mungkin itu aja. Saya ceramah tidak pernah terlalu panjang, karena belajar Dharma itu adalah perlu bertahap. Tidak perlu kita panjang-panjang ceramah. Saya ceramah tidak pernah panjang lebar, kecuali itu sudah ada yang slide-nya itu. Tapi kalau ceramah seperti ini, yang paling penting ceramah itu singkat, tetapi kita bisa menangkap arti dari ceramah tersebut, itu jauh lebih penting. 30% Bapak Ibu bisa bawa pulang apa yang saya bicarakan itu sudah sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya berharap Banjarmasin terus berkarya, terus maju, dan tahun depan saya akan kembali bergabung dengan Wihara Budayana. Saya berharap kita bersama-sama bahu-membahu sehingga Wihara Budayana adalah wihara yang luar biasa, yang kuat, bukan hanya di dalam tapi di luar. Di dalam kita bersatu, dan di luar kita juga bisa kita membuka komunikasi dengan instansi-instansi ataupun dengan majelis-majelis lain, memperkenalkan bahwa kita ini adalah Budayana. Kita cinta kepada Budayana, dan kita cinta kepada wihara kita, Wihara Budayana. Demikian, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Wihara Budayana Banjarmasin yang telah memiliki sebuah rupang yang begitu bagus. Dan minggu depan sepertinya itu kebaktian sudah di lantai 3. Ya, selamat menggunakan ruangan baru. Semoga Bapak Ibu semuanya dengan fasilitas yang luar biasa, dengan rupang yang baru, semoga semangat untuk belajar Dharma itu akan semakin meningkat. Terima kasih, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.